Perkenalkan, nama saya Irin, kelas 8H absen 17, akan menjelaskan tentang unsur-unsur novel Pulang, karya Terelie. Unsur intrinsik novel dibagi menjadi 7 bagian, yaitu tema, tokoh, perwatakan, alur cerita, latar, gaya bahasa, dan amanat. Tema novel Pulang Terelie ini mengisahkan tentang bujang yang dititipkan oleh toke muda lalu tumbuh menjadi tukang pukul, bukan sekedar tukang pukul sederhana, tapi juga menjadi penyelesai masalah yang hebat. Pengkhianatan dari Rashid membawa jalan bagi bujang untuk memahami soal sakit hati dan kisah cinta kedua orang tuanya. Maka si bujang pulang seperti yang dipesankan oleh ibunya. 20 tahun kemudian, bujang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, menjadi jagal dunia hitam, seorang jagal nomor 1, jenius, kuat, tidak mengenal rasa takut. Berpindah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bertemu orang-orang petinggi sampai calon presiden, saking hebatnya sampai dijuluki babi hutan, dan menjadi bagian dari keluarga Tong, salah satu keluarga penguasa shadow economy. Setelah keluarga Tong berkembang pesat, bahwa pengkhianatan tercium, membuat rasa takut bujang goyah dan merasa lalai pada dirinya sendiri. Pengkhianat itu berada di sekitar bujang dan menjadi bagian dari keluarga besarnya. Tokoh dan perwatakan: tokoh utama bujang, pemberani, setia, penurut, pintar, Samad, yang merupakan ayah bujang, keras, setia, penolong, penyayang. Mida, yang merupakan ibu bujang, penyayang, pengertian, setia. Toke muda, bijaksana, tegas, penyayang, sabar. Kopong, suka bergurau, suka menghibur, informan yang baik. Basir, licik, pengkhianat, pendendam. Solonga, tegas, keras. Frans Amerika, sabar, pengertian. Master Dragon, tegas, bijaksana, sabar. White, penolong, cerdik. Yuki dan Kiko, licik, centil, santai. Sang, licik, pemarah. Tuanku Imam, Ali, penyayang, bijaksana. Alur cerita dalam novel adalah campuran. Pengenalan: bujang adalah seorang anak talang di rimba hutan Sumatera yang dititipkan pada seorang tauke dan tumbuh menjadi seorang yang cerdas luar biasa dan menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Konflik awal: pengkhianatan dari Rashid membawa jalan bagi bujang untuk memahami soal sakit hati dan kisah cinta orang tuanya. Maka si bujang pulang seperti yang diperintahkan ibunya. Komplikasi: 20 tahun kemudian, bujang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, menjadi jagal dunia hitam, seorang jagal nomor 1, jenius, kuat, dan tidak mengenal rasa takut. Berpindah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bertemu orang-orang petinggi sampai calon presiden karena terlalu hebat hingga dijuluki babi hutan, dan menjadi bagian dari keluarga Tong, salah satu keluarga penguasa shadow economy. Setelah keluarga Tong berkembang pesat, bahwa pengkhianatan mulai tercium, membuat rasa takut bujang goyah dan merasa lalai pada dirinya sendiri. Pengkhianat itu berada di sekitar bujang dan menjadi bagian dari keluarga besarnya. Klimaks: bujang mengetahui tentang keluarganya yang telah tiada dan juga ketika pengkhianatan terjadi dan keluarga Tong hampir dihabisi. Bujang merasa sangat terpukul dan rasa takutnya kembali. Penyelesaian: saat bujang merasa terpukul dan takut, ia dibantu dengan orang yang mempunyai masa lalu dengan keluarga Tong, yaitu Kiko, Yuki, White, dan Solonga. Pada akhirnya, penyelesaian konflik ini adalah bukan hanya lewat kemenangan melalui pertempuran fisik melawan musuh, tapi juga pertempuran hati berdamai pada dengan diri sendiri. Latar pada novel ini yaitu latar tempat: talang di lereng Bukit Barisan, hutan rimba di daerah Sumatera, rumah tauke di kota provinsi, rumah tauke di ibu kota Jepang, Makau, Grand Libason, Hong Kong, pelabuhan ibu kota, gedung kantor Parwes. Latar waktu: pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana: menegangkan, mengharukan, bahagia. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Buktinya adalah bujang sebagai tokoh aku dalam cerita ini. Contoh: aku tidak takut jika setiap manusia dikenai dengan 5 emosi, yakni bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan. Aku hanya memiliki 4 emosi. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup dan mudah dipahami. Gaya bahasa yang ada di novel ini yaitu oksimoron,
Contohnya, kau mungkin tidak mengenalku, nak, tapi aku amat mengenalmu. Apofasis, cerita yang bagus, Basir, tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kau adalah pengkhianat rendah. Retoris, siapa pula yang akan baik-baik saja setelah pengkhianatan? Sarkasme, mereka mencuri teknologi pemindah yang telah kami kembangkan 5 tahun terakhir di laboratorium Makau. Mereka pencuri pengecut. Simbolik, orang-orang yang memanggilku si babi hutan. Personifikasi, hamparan kota Hong Kong langsung menyambutmu melalui jendela kamar. Hiperbola, bayangkan perasaan Samad. Mungkin sudah tercapek-capek mendapat penolakan semacam itu. Hipokorisme, hidup ini penuh misteri agam. Satu-satu aku mengerti jawabannya, dan lebih banyak yang tidak. Terakhir, amanat. Amanat dari novel ini adalah berhati-hatilah dengan orang-orang terdekatmu, yang diam-diam dapat menusukmu dari belakang. Teruslah berhati, jangan mudah menyerah, karena dengan adanya latihan, setengah dari keberhasilan sudah kita raih. Kelebihan pada novel Pulang ciptaan Terelia ini adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan baru, sehingga kita bisa belajar dan mengetahui bahasa yang belum pernah kita ketahui dari novel ini. Selain itu, ada alur yang seru dan tidak mudah ditebak, serta memiliki makna dan pelajaran hidup yang sangat banyak seperti watak bujang yang pantang menyerah, setia, pemberani, dan penurut. Ada juga kekurangan yang terdapat di novel ini, yaitu ada beberapa kesalahan penggunaan huruf kapital dan beberapa adegan seperti cuplikan film kurang menjelaskan tentang shadow ekonomi dan keluarga penguasa yang lain bergerak dan tujuannya apa, dan apa yang membuat mereka menjadi keluarga penguasa, masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai moral, yaitu meniru bujang yang ulet, setia, dan pantang menyerah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.